Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti. Balik lagi nih di channel Cemara Properti. Nah, kali ini saya berada di daerah Kota Bogor dan saya akan ingin mereview sebuah rumah. Rumahnya itu konsepnya dia Skandinavian modern. Jadi, ya model-model minimalisnya itu akan terasa sangat jelas sekali di review rumah kali ini. Nah, untuk misalnya tipe rumah di sini itu ada beberapa tipe. Jadi, ada yang tipe satu lantai, ada tipe 2 lantai. Tapi untuk lebih jelasnya, saya sebelumnya sudah mereview. Nah, di situ sudah saya singgung beberapa tipe rumah yang ada di sini. Nah, tapi untuk kali ini saya akan mereview rumah di tipe 36 per 72 dengan dimensinya itu 6 kali 12 meter dengan di harga sekitar 500 jutaan aja. Sebelum mereview lebih lanjut, nah kebetulan saya akan mau singgung lagi di sini itu fasilitas yang ada di sini itu sudah beberapa ada yang sudah jadi dan masih ada yang progres. Yang sudah jadi itu salah satunya pertama sarana ibadah dan nanti akan segera dibangun seperti lapangan basket, area taman bermain anak. Dan di sini itu sistem gate-nya dia menggunakan one gate system. Itu dari fasilitas yang ada di sini. Dan untuk misalnya akses untuk fasilitas keluarnya, fasilitas umumnya di sini masih cukup terjangkau juga ya. Misalnya kalau misalnya 10 menit, kamu dari sini nih ke IPB Dramaga masih cukup terjangkau. Lalu untuk kebutuhan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, RSUD Bogor dan RSUD Hermina di sini masih cukup terjangkau juga. Lalu ke daerah perbelanjaan seperti Transmart masih terjangkau juga. Untuk misalnya mau bepergian keluar kota, nah di sini Tol Yasmin sekitar 10 menit masih bisa sampai juga. Dan kalau misalnya mau ke stasiun Bogor sekitar 10 menit aja. Lalu selain di jarak 10 menit, ada juga yang di sini masih lebih terjangkau lagi. Pertama misalnya dari sini kalian bisa sekitar 2 menit aja bisa sampai ke daerah, mungkin kalian yang mau ingin refreshing, yaitu ke Danau Sifor. Nah, di sini lokasinya dari Danau Sifor itu masih cukup dekat sekali, sekitar 2 menit aja, dan 5 menit ke Terminal Bubulak. Nah, itu dia fasilitas umum yang terjangkau dari sini. Dan sekarang kita akan mereview rumahnya di harga 500 jutaan aja. Oke, sekarang kita akan review rumahnya ya. Pertama dari fasadnya ini, dia model atapnya atap lana. Lalu untuk penggunaan gentingnya dia menggunakan beton ringan dan untuk rangkanya dia menggunakan baja ringan. Itu dari segi atap. Lalu kita langsung turun ke bawah aja nih biar enak. Di sini udah ada carport ya. Carportnya ini cukup untuk satu mobil dengan penggunaan carportnya dia pakai rabat beton dengan ada tali airnya. Jadi kalau misalnya nyuci motor atau hujan, nah air tuh langsung udah ada jalur-jalurnya tersendiri. Lalu di sebelah sini ada tamannya juga. Ini ukuran tamannya menurut saya ini masih cukup luas. Jadi kalau misalnya mau tanam tanaman hijau, area terbuka hijau masih boleh. Atau misalnya kalian kalau misalnya mau make jadi tanam tanaman sayuran, nah masih oke juga. Jadi kalau misalnya butuh sayur tinggal mentik-mentik aja dari sini. Sekarang kita majuan lagi. Nah, kita maju di sini ada agak naik tanah sedikit ya. Nah, ini itu area terminal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian capek, jadi untuk istirahat sejenak sebelum masuk ke rumah kalian bisa lakukan di area terminal ini. Nanti tinggal taruh furnis, bangku atau meja kecil aja buat duduk santai sambil ngelepas sandal atau ngelepas sepatunya. Nah, selanjutnya di sini akan ada 2 jendela posisi kanan dan kiri saya nih yang ada di belakang. Kita lihat dulu ini untuk jendelanya dia kusennya menggunakan aluminium, jadi bukan kayu. Poin plusnya itu selain tahan api dan tahan rayap juga. Lalu untuk di bagian pintunya ini kalau dari segi kusen dia masih sama menggunakan aluminium, tapi untuk bagian pintunya dia menggunakan kayu solid. Nah jadi kokoh banget pintunya. Tapi memang kusennya dia menggunakan aluminium gitu. Dan sebelum masuk saya lupa hampir singgung kembali. Nah, di sini sudah ada pintunya pakai smart door system, itu dia. Jadi sebelum kita masuk, rumahnya masih tampilannya fasadnya oke, Skandinavian modern, di listrik 2200 dan bornya itu sudah bor sendiri. Itu dia dengan model atap pelana ala Skandinavian. Dan sekarang kita akan masuk yuk.
sekarang kita sudah ada di area dalam rumahnya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, nah kita bisa lihat sekeliling dulu. Kalian bisa lihat nih, pandangin dulu ini dari akses keluar langsung ke dalam, penampakannya seperti ini untuk area living room-nya. Nah, untuk area living room di sini dia lantainya menggunakan granit ukuran 60 kali 60 sama dengan granit yang ada di area terminal tadi. Nah, itu dia untuk area living room-nya. Kalian bisa bayangkan sendiri ya, ini kalau misalnya untuk area living room ini masih cukup terjangkau dan minimalis juga. Jadi misalnya untuk area nonton keluarga di sini masih oke, dan untuk menyambut tamu pun di sini ukuran segini ini masih cukup oke juga. Nah, kebetulan di sini kita sudah ada, di sebelah kiri saya ini ada 2 kamar, tapi nanti kita cek satu-satu dulu ya. Sekarang kita cek di kamar sini dulu ya. Nah, ini penampakan untuk area master bedroom-nya nih. Kalau misalnya dari ukurannya ya, ini ukurannya sangat luas sekali untuk ukuran area master bedroom. Kalian bisa lihat sendiri di sini sudah ada customer kan tadi sudah terima unit, dia udah langsung bawa barang-barangnya di sini buat naruh kasur di sini. Nanti mungkin customer akan menyusul seperti penataan lemari pakainya juga bisa, atau meja riasnya juga bisa. Ini karena ukurannya masih cukup luas juga. Nah, di sini dengan ada akses cahaya nih di daerah sini, tapi karena kebetulan saat ini cahaya mentarinya masih silau banget gitu kan. Jadi makanya sengaja saya tutup seperti ini dengan akses cahaya yang masih cukup untuk sirkulasi udara masuk juga yang menghadap ke area depan rumah tadi. Sekarang kita cek di bukan di taman, sorry, di kamar sampingnya. Oke, ini penampakan kamarnya yang berada, kalau misalnya saya lihat tadi di sana menghadap ke depan, maka ini langsung ke area belakang rumahnya. Nah, ini masih ada beberapa barang dari customer yang sudah dibawa ke sini. Cuma untuk penampakannya kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalnya dari segi ukuran, menurut saya ini memang ukurannya lebih kecil dibandingkan ukuran master bedroom yang tadi. Ini misalnya bisa dijadiin opsi juga kalau misalnya kalian masih pengantin baru, masih berumah tangga yang mungkin anaknya satu atau dua, di sini bisa dijadikan opsi untuk kamar anak. Kalau misalnya anaknya dua, usul saya mungkin kalau misalnya satu masih oke, kalau misalnya dua nanti ada opsi menggunakan ranjang tingkat di sini masih oke juga. Jadi dalam satu segi nih, ranjangnya bisa tingkat, di area sebelah sininya untuk area eksplorasi anak-anak ini masih oke juga. Nah, sekarang kalian akan bertanya-tanya nih, dapurnya di sebelah mana? Sekarang kita cek ke belakang. Mungkin kalian bertanya-tanya posisi dapurnya di mana? Kebetulan sekali unit ini konsepnya dapurnya ada di area belakangnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini udah ada dapur sinknya nih. Jadi enak. Di sini udah ada area untuk cuci piring. Untuk area masak-masak di sini tinggal taruh kompor aja gitu. Jadi memang konsep di unit ini di area belakang. Dan untuk area belakang ini selain untuk kitchen, di sini ukurannya masih cukup luas untuk area cuci jemur di daerah sini. Itu dia untuk area belakangnya. Dan kebetulan sekali ini area belakangnya konsepnya itu semi open space. Nah, jadi di sini agak terbuka, cuma nanti masih ada dak-dakan lagi di sini. Kalian bisa opsi aja nih kalau misalnya area cuci jemur kan khawatir misalnya hujan, nanti kehujanan, nah tinggal nanti opsi pasang kanopi aja, terus atapnya bisa ditambahin polikarbonat yang bening atau mungkin kaca tempered lebih oke. Itu dia. Ini untuk area di belakangnya sudah ada kitchen dan area cuci jemurnya yang cukup luas di sini. Dan sekarang kita geser ke belakang lagi, di sini ada kamar mandi sharingnya. Oke, ini penampakannya untuk kamar mandi sharingnya ya. Nah, kalau misalnya saya lihat ini untuk ukuran kamar mandi sharing, ini masih cukup, nggak terlalu sempit. Nah, di sini masih ada bisa kegiatan untuk mandinya juga. Di sini sudah ada shower dan di sini sudah ada kloset duduknya juga. Dan untuk kamar mandinya ini kalau misalnya dinding, ya ini menggunakan keramik, lalu untuk lantainya dia menggunakan keramik anti licin. Karena memang sangat dikhawatirkan sekali kalau misalnya di kamar mandi yang pakai keramiknya itu bukan licin ya. Nanti resiko keplesetnya lebih besar gitu, karena berbahaya juga kalau misalnya sesuatu terjadi di sekitar kamar mandi karena sangat berbahaya sekali. Nah, ini untuk posisi kamar mandi sharingnya, tampakannya seperti ini. Menurut saya ini masih ukurannya masih cukup luas lah, tidak terlalu sempit untuk ukuran kamar mandi sharing di unit yang isinya 2 kamar, 1 kamar mandi ini.
Oke teman-teman, itu dia di review rumah kali ini, 2 kamar, 1 kamar mandi sharing-nya. Nah, di tipe 36/72. Tadi sudah saya singgung, harganya itu unit ini 500 jutaan aja, tapi kebetulan banget sekarang lagi ada promo, kamu dengan cukup booking 3 juta aja, itu kamu sudah all in ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri tadi, saya sudah mengecek dan mereview gambarnya seperti apa, area living room-nya, area kamar master bedroom, lalu area kamar bisa dijadikan untuk kamar anak, area belakangnya, area cuci jemur dan dapurnya, dan kamar mandi sharing-nya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan jangan lupa dan jangan lupa juga saksikan di review rumah selanjutnya. Kalau misalnya info lebih detail, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.